Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Bu, Silakan duduk. Bu, terima kasih Bu. Ya, Ibu baru lihat kamu ke ruang BK ini. Nama kamu siapa? Iya Bu, nama saya Dila Bu. Saya dari kelas 10 IPA. Ibu benar-benar yang namanya Ibu Rahma kan? Iya, Dila. Saya Ibu Rahma, guru BK di sekolah ini. Dila kelas berapa? Kelas IPA 1 Bu. Bagaimana perasaanmu sudah masuk kelas 11 IPA 1? Senang Bu. Tetapi Ibu melihat wajah kamu menunduk, mungkin bila diungkapkan di sini kepada Ibu. Iya Bu, saya datang ke sini ingin meminta saran dari Ibu tentang masalah saya. Begini Dila, di sini nanti masalah yang akan kamu ungkapkan kita bicarakan bersama, kita bahas dan kita cari jalan keluarnya bersama. Begitu Dila, bagaimana? Iya Bu, saya mengerti Bu. Oke, kalau begitu sekarang silahkan Dila cerita masalah yang dialami sekarang. Begini Bu, saya tidak mempunyai banyak teman dari SMP. Teman saya itu hanya yang tiap kali sebangku sama saya saja Bu. Hanya orang yang tiap kali sebangku saja. Ya Bu. Bisa diceritakan kepada Ibu perjalanan pertemananmu dari SMP sampai sekarang? Waktu SMP saya kelas 9. Saya senang sekali Bu, saya sudah bisa percaya diri dan saya memulai berkenalan dengan yang lain. Saya mendekati beberapa anak, tetapi saat berkenalan saya langsung ditolak Bu. Saya dibilang culun dan mereka langsung menertawakan saya. Saya jadi down dan enggan untuk memulai perkenalan dengan sampai sekarang. Tidak lagi mau berkenalan. Dila bilang tadi kalau mempunyai teman dan teman Dila adalah orang yang tiap kali duduk sebangku dengan Dila. Coba ceritakan kepada Ibu bagaimana kamu bisa berkenalan dengan teman sebangkumu. Sampai sekarang setiap saya mempunyai teman sebangku saya dulu yang memulai perkenalan Bu. Oh begitu, menurut kamu apakah semua orang yang akan kamu ajak berkenalan seperti orang-orang saat SMP yang menertawakanmu saat kamu mengajak mereka berkenalan? Enggak sih Bu, tapi saya down dulu Bu. Dengan kata lain, Dila merasa tidak percaya diri untuk memulai perkenalan dengan orang lain. Iya Bu, apalagi saya seperti ini Bu, culun. Menurut Dila, orang yang seperti apa yang dapat diterima oleh orang lain saat memulai perkenalan? Kalau menurut saya, semua orang dapat berkenalan terlebih dahulu Bu. Tapi terkadang penampilan fisik mendukung Bu dalam perkenalan. Apakah penampilan fisik menjamin seseorang lancar saat memulai perkenalan dengan orang luar? Enggak juga sih Bu, itu tergantung bagaimana cara orang itu memulai perkenalan. Menurut kamu cara memulai perkenalan itu seperti apa? Menurut saya memulai perkenalan itu ya dengan cara yang sopan, seperti senyum bicaranya tidak menggunakan nada yang tinggi dan kasar. Oke Dila, tadi mengatakan bahwa setiap perkenalannya memulai sampai sekarang adalah teman sebangku Dila. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang teman sebangkumu yang sekarang? Bagaimana dia memulai berkenalan dengan kamu? Teman sebangku saya namanya Yan Bu. Dia itu sebenarnya secara fisik biasa saja Bu. Sampai detik ini saya menganggap dia baik. Dan kan saya ini dari awal baru kenal 2 minggu. Saat berkenalan dengan saya, dia mengalurkan tangan ke saya, tersenyum, kemudian mengungkapkan namanya dan menanyakan nama saya. Tetapi yang membuat saya ingin seperti dia adalah walaupun baru 2 minggu, namun dia sudah akrab dengan hampir semua teman-teman di kelas, padahal dulu bukan teman SMP saya Bu. Kamu ingin seperti dia? Iya Bu. Oke, kalau begitu sekarang Ibu kasih tugas buat kamu untuk mengamati bagaimana Ian berkenalan dengan orang lain, seperti apa kepribadiannya, dan kamu bisa mewawancarai atau bertanya padanya. Baik. Setelah itu kamu menemui saya lagi dan akan kita bahas bersama hasil pengamatan dan wawancara kamu. Bagaimana? Baik Bu, saya akan melakukannya. Lalu kapan saya menemui Ibu lagi? Untuk mengamati seseorang itu dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi
Apabila kamu sudah merasa cukup dalam mengamati dan wawancara, kamu dapat menemui ibu di ruang BK ini. Bisa saat istirahat sekolah, bagaimana? Baik Bu, saya setuju. Oke Dila, dari pembicaraan kita dari tadi, ibu dapat simpulkan bahwa Dila kurang percaya diri dalam memulai berkenalan dengan orang baru. Hal itu dikarenakan pengalaman Dila saat SMP. Lalu setelah kita bahas bersama, akhirnya kita menemukan jembatan, yaitu tugas untuk mengamati dan mewawancari teman sebangku kamu. Oke, berhubung ini ibu akan ada rapat, maka konseling kita akhiri sampai di sini dulu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya pamit dulu Bu. Oh ya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.